ayam 1 jari, kambing 3 jari, sapi dan kerbau 5 jari. Penyayatannya begini. Penyayatan begini nanti. Nanti kita video ada nanti lihat nanti. Jadi kalau pisau udah tajam, saya yakin kalau yang megang kepala ini juga udah ready, siap dan Bapak tenaganya full. Insya Allah selesai penyembelihan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah dimanapun berada, ada orang baik mewakafkan tanah 2 hektar di Pekanbaru, tepatnya di daerah Palas. Nah, ini tanah 2 hektar ini kita bangunlah di atasnya asrama 3 lantai 32 kamar. Sekarang santri masih lagi di Nurul Azhar 1. Kita berharap supaya asrama ini selesai bulan Juli tahun ajaran baru 2025, bisalah santri pindah kemari. Dengan santri yang baru nanti bisa belajar nyaman. 3 tahun pertama mereka ngapal Quran, tahun keempatnya mereka baca kitab metode manhaji, tahun kelima prakteknya, tahun 6 life skill. Setelah itu mereka akan bisa membaca kitab, hafal Quran, punya kemampuan belajar. Mereka yang akan melanjutkan tongkat dakwah, tongkat estafet dakwah di Nusantara. Kalau kita bukan penghafal Quran, kita ingin dapat pahala mengalir sampai hari kiamat, mari kita support, kirimkan 2-3 sak semen, batu bata, kerikil. Hadiahkan pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat rezeki kita berkah, anak-anak kita soleh solihah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, dan pahalanya pun mengalir untuk mereka. Kalau kita tak mampu menyelesaikan bangunan ini semua, jangan putus asa, kita bersama-sama insya Allah kita bisa. Mari kita salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia. Nomornya 147, 6-nya 7 kali, 6666666. Bank Rio Kepri Syariah 82011, 6-nya 5 kali, 66666. Atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa kode transfernya 0101. Di akhir nominal transfer, misalnya 100.000, 1000001. Konfirmasi transfernya ke WA. WA-nya 0852 8024 6060. Jangan lupa telepon hubungi 0852 6541 6060. Kalau ke Pekanbaru, jumpa Ustaz Somad, datang kemari. Silaturahim, tengok tanah ini. Mudah-mudahan berkah. Ma'akal tafa'afnaita, makanan, duit yang dibelikan ke makanan busuk. Wa ma labis tafa'ablaita, dibelikan ke pakaian lapuk. Wa ma tasaddaqta, yang dikirimkan kemari, inilah yang akan kekal abadi. Rumah kita habis dibagi ahli waris. Ini insya Allah kekal abadi sampai hari kiamat. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan panitia dari kalangan santri, tolong siapkan untuk makan peserta. Di mana ngambil di depan aja. Tom. Apa lagi nih? Gini ya, kebetulan nih kempes, push. Wabarakatuh. Ngantuk atau semangat, Pak? Semoga tetap semangat, Pak ya, Bu. Ini materi yang terpenting, juga sebagian dari penjabaran dari fikih kita tadi, tapi dari sektor kita, dari tinjauan keserawan. Apa itu keserawan? Kesejahteraan hewannya. Bagaimana kita memperlakukan hewan secara ihsan yang disebutkan oleh Ustadz kita tadi, ketika
kita sebagai panitia kurban. Ini khusus untuk panitia kurban dan pelaku atau sohibul kurban. Karena biasanya sohibul kurban ada yang membawa sendiri. Lanjut Ustaz. Ada sohibul kurban yang membawa hewan kurbannya sendiri ke masjid. Ada yang seluruhnya diserahkan kepada panitia. Jadi seorang panitia kurban itu adalah amanah yang harus dia pegang dan amanah yang harus dia ketahui ketika memilih hewan kurban. Karena ini adalah perpanjangan tangan dari sohibul kurban. Sehingga seorang atau panitia yang ditunjuk oleh sohibul kurban untuk menyelenggarakan ibadah kurbannya harus mengerti bagaimana sapi itu sehat, sapi itu layak, sapi itu bisa disembelih dengan normal dan baik secara ihsan. Semoga ridho Allah ini ya. Bismillah. Jadi materi ini agak berat. Sehingga ini ya. Jadi kesejahteraan hewan itu apa yang perlu kita tekankan? Mengapa kita harus mensejahterakan hewan tersebut, hewan kurban tersebut? Karena akan berefek kepada hasil daging atau bentuk daging yang kita akan konsumsi itu. Mengapa hal itu terjadi? Karena proses yang panjang dari peternakan sampai menuju kepada penampungan, sampai kita selenggarakan penyembelihan itu melalui beberapa proses. Sehingga membuat sapi itu cenderung stres. Karena dia tersendiri dari koloninya. Nah, karena hal itu terjadi kepada sapi akan mengakibatkan kondisi-kondisi yang tidak menentu sehingga sapi itu sulit dikendalikan oleh panitia kurban atau ketika kita mau menyembelihnya. Banyak bapak-bapak dan ibu-ibu kita tengok ketika ini masih agak reda. Nanti setelah ba'da Idul Kurban, pasti ada seliweran itu di sosial media. Yang ditanduk lah, yang diinjak lah, yang sapi lepas lah. Seperti itu nanti akan bermunculan dilema-dilema itu. Oleh sebab itu kami dari Juleha Rio, DPW Rio, ingin mengedukasi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu memastikan bagaimana kita ini mengendalikan sapi kurban kita, hewan kurban kita ini sebagaimana layaknya sapi yang akan disembelih. Sehingga tidak ada namanya insiden-insiden yang tidak kita inginkan. Bahkan banyak orang yang terluka harus dirawat, harus ya sampai ada yang meninggal dunia karena kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Karena ditanduk atau diinjak atau disepak. Ketika disepak pasti kalau nggak kena kepala pasti kena dada. Itu yang sering terjadi kepada tim handling. Nanti ada tim handling, bagaimana standarisasi handling, bagaimana sudut-sudut yang kita ajarkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu agar terhindar dari yang namanya sepaan dari sapi tersebut. Perlu diketahui bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sebenarnya kesejahteraan hewan itu merupakan bagaimana kita memilih hewan tersebut. Hewan itu apakah kerbau, apakah sapi Bali, apakah sapi limusin, apakah sapi simental, terserah bapak-bapak dan ibu. Tapi kita harus menentukan, sohibul kurban itu menentukan mana yang setidaknya menekan resiko yang tinggi. Sapi-sapi kandang itu kan mudah dikendalikan. Berbeda dengan sapi-sapi yang liar. Sapi-sapi liar lepas memang bagus sapi-sapi liar itu. Akan tetapi apakah siap panitia untuk menghandlingnya atau menekan dia? Apakah siap? Kalau sudah terlatih boleh kita pakai jadikan sapi kurban itu.
Prinsip penerapan kesejahteraan hewan itu sudah diatur dalam SKKNI. Apa itu SKKNI? Yaitu Standar Kompetensi Kerja Nasional untuk bidang apa? Bidang penyembelihan. Kita-kita ini Pak, kami yang di juru sembelih itu diwajibkan atau tidak diwajibkan atau belajar terkait dengan SKKNI untuk juru sembelihnya. Dan itu disertifikasi Pak. Nah, jadi ada SKKNI itu untuk standar kerja kita. Siapa yang menstandari? Yaitu pemerintah dari Kementerian Peternakan. Bagaimana kita mengelola, menyelenggarakan penyembelihan itu secara syariah dan secara keselamatan itu terjamin oleh kita semua. SKKNI nomor 196 tahun 2014 dan diperbaiki lagi di amandemen di tahun 2022 di nomor 147. Itu harus hafal kita. Yaitu dari 13 kompetensi yang harus diketahui oleh juru sembelih, yaitu yang nomor 6 yaitu melakukan pemeriksaan fisik termasuk kesehatan hewan tersebut. Lanjut. Ini yang tadi yang disampaikan oleh Ustadz Hanafi terkait bagaimana sikap kita terhadap hewan, yaitu menenangkan hewan tersebut. Tenangkanlah hewan itu dan tajamkan pisaunya. Bagaimana kita menenangkan? Kalau hati kita ini kadang Pak, mohon maaf, ada beberapa kejadian sapi itu susah dikendalikan karena ada beberapa kita itu arogansi kita. Kita pisau tajam, semua tajam, peralatan lengkap, akan tetapi kita ini kan ibadah kurban nih Pak. Sekarang kita ini berbicara terkait hati kita, menata hati kita. Ketika kita masuk ke lapangan, apakah rasa kesombongan ini hadir di dalam diri kita ataukah sebaliknya? Ketawaduan kita, menundukkan kita, jati diri kita ini. Apa jangan-jangan kita lebih beringas daripada hewan tersebut? Seringkali kita menunjukkan dengan gagahnya kita, seorang juru sembelih itu, pisau sudah di pinggang, sepatu boot, peci sudah merah seperti ini, pakai sarung tangan seluruhnya, akan tetapi lupa menata hati. Lupa menata hati. Kenapa menata hati kita? Niat kita bukan untuk menyelenggarakan secara asar. Ya kita menyelenggarakan niatnya awalnya itu. Akan tetapi rasa kesombongan dalam diri itu lebih cenderung, wah saya ini harus tampil, harus perfect ini. Jangan seperti itu. Seringkali itu kejadian kepada diri kita, bahkan saya sendiri. Saya ingin curhat juga, saya ingin sharing juga. Ketika sapi tiga sapi yang ingin saya tumbangkan atau ingin saya robohkan, saya selalu melakukan yang namanya sholat hajat dulu. Terus wudhu. Terus sebelum melangkahkan kaki ke area penyembelihan, saya selalu membaca Bismillahi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Ini saya untuk pribadi saya. Saya selalu melakukan itu. Suatu ketika saya lupa mungkin itu karena sudah dikejar waktu. Ini bisa nih sapi ini. Sapi ini bisa saya timbangkan dengan enak. Ternyata tidak sebaliknya. Dengan rasa kesombongan, dengan emosional. Kita kan dikejar waktu, emosional. Pak, sana. Pak, ini harus dipegang, Pak. Harus itu. Akan tetapi kita melalaikan diri kita bahwasanya sapi itu mengendus atau mencium yang namanya adrenalin yang lain. Adrenalin kita semakin takut, dia juga takut. Semakin beringas kita, semakin beringas dia. Coba kita buktikan nanti. Kita sendirilah nanti siapapun yang menjadi juru sembelih bisa dibuktikan. Bagaimana adrenalin kita, semakin kita ini beringas, sembarangan atau mengambil posisi yang tidak tepat atau ini gampang menggampangkan kita bahwasanya kita bisa,
tanpa ada itu melalaikan bahwasanya ada pertolongan Allah di situ. Suatu ketika bisa terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Pertama, saya kejadiannya itu terjepitnya pisau saya di antara rahang ini kepada tulang yang ada jakunnya. Ada tele, dia terjepit. Terjepit ini. Itu kejadian 2 tahun yang lalu. Kejadian 1 tahun yang ini, sapi itu tidak bisa dijinakkan. Ditambah lagi keberingasan tukang handling. Tukang handling atau yang memegang sapi itu, kadang ini bisa nih, ini enak nih. Akan tetapi semakin dia beringas, sapi itu tidak akan bisa dijinakkan. Makanya kita lebih lembut. Makanya diajarkan oleh guru kita, Guru Ustadz Ali Subarka, dengan penuh kelembutan. Dilus dengan jarak dilus. Dan yang terpenting adalah menata hati itu. Lanjut. Terminologi ini udah ada familiar udah kita, yaitu segala sesuatu urusannya yang berhubungan dengan keadaan fisik. Apa fisik itu? Mulai dari ujung tanduknya sampai dengan ujung ekornya. Bagaimana bentuk fisiknya. Kita harus tahu. Dan apa yang dideritanya. Apakah penyakit ataukah kuman atau yang terluka karena transportasi, distribusi. Itu bisa menyebabkan kesejahteraan hewan itu tidak tercapai. Terus bagaimana hewan yang sehat itu? Ini saya kasih tagline-nya adalah sehat hewannya maka sehat manusianya. Mengapa hal itu terjadi? Karena akan kita konsumsi hewan tersebut. Ya kan? Makanya ada yang namanya dalam dunia kedokteran namanya penyakit zoonosis. Penyakit yang menular dari hewan kepada manusia. Maka dari itu kita tekankan mana sebenarnya hewan yang sehat. Ini aturan yang diperintahkan dalam pemerintahan kita. Konsumen itu ternak dikatakan sehat apabila pertama bebas dari segala penyakit, bentuk penyakit yang bersifat menular atau tidak menular. Bebas dari zoonosis atau zoonotik, tidak mengandung bahan-bahan yang merugikan manusia. Bagaimana dia bisa mengandung? Kadang dia mengkonsumsi sampah. Ya kan? Maka jeroannya jangan dimakan. Jeroannya ada. Kalau dagingnya insya Allah tidak apa-apa. Diproduksi secara optimum. Artinya sapi ini tidak terbatas kuantitasnya, akan tetapi dia diproduksi secara berkala. Selanjutnya bagaimana hewan itu sehat? Cirinya, ini panitia kurban nih. Sebelum membeli atau kita deal-dealan dengan tokenya atau petaninya. Cirinya yang pertama dia bergerak aktif. Saling menaiki atau dia itu berinteraksi dengan hewan yang lain. Terus tidak kusam. Apa yang tidak kusam? Yaitu mohon maaf kalau orang Jawa bilang congornya. Congornya itu hidungnya itu tidak tidak kusam, agak basah dia. Terus matanya bersinar, tidak buta, hidungnya atau anusnya bersih, tidak mencret itu. Cara menilainya, bagaimana kita menilainya? Ya tentu kita suruh berdiri dulu. Kita kelilingi dia, bagaimana dia cara berdirinya, bagaimana cara dia itu berjalan, bagaimana dia nanti merebah tuh. Terus coba kita berikan makan dia. Dia lahap ketika memakan makanan yang kita berikan atau dia kurang nafsu makannya. Itu akan berefek nanti ketika kita mau menyembelih. Oh, ini akan terjadi dulu dan sekarang masih ada sebenarnya PMK. Namanya penyakit mulut dan kuku. Dia melepuh kayak sariawan kita. Jadi susah dan suhu badannya meningkat. Demam.
Lanjutnya, ini contoh hewan yang cacat, di mana tanduknya patah. Makanya tanduknya kita goyang sedikit. Biasanya kadang untuk menutupin pedagang itu bisa dia sembuhkan dulu tanduk patah itu. Biasanya dia cuma dikasih apa namanya itu super tetra gitu. Dia tidak akan keluar darahnya lagi. Cuma dia bisa digoyang-goyang gini tuh kayak tuil-tuil gitu lah. Gini-gini ya. Terus kakinya ciri. Artinya dia itu patah permanen atau gimana ya? Ada bawaan lahir yang teker Pak. Gimana ya? Besar sebelah gitu. Itu cacat bawaan. Kedua yang sering kita lalai, mata, yaitu buta. Maka seorang atau panitia kurban menengok matanya dulu, digini-gini kan. Kalau serasa dia ada respon, berarti dia buta. Tapi kok digini-gini kan tidak merespon, maka itu didakwa buta. Dan satu lagi, kalau untuk kambing, kadang waktu distribusi, kambing itu kan didistribusi kan kena angin tuh. Kena angin jauh kan. Kadang memutih sedikit. Kita tunggu 2 hari, dia akan hilang sendiri. Itu untuk kambingnya. Terus ekor ada cacatnya, putus, ekornya putus atau di mana. Terus mohon maaf buah zakarnya cuma 1, sangklir. Kalau orang Jawa sangklir, buah zakarnya 1. Terus ada luka yang menganga di bagian kakinya. Yang kedua yaitu dia korengan atau namanya tuh korengan di bagian mulutnya. Yang bagian ini yang tidak boleh dikonsumsi. Ini hewan yang cacat. Syarat-syarat hewan kurban. Makruh atau dari hewan kurban itu yaitu pincang, buta, sakit, kurus, telinga putus atau ekornya putus, telinganya sobek sedikit tidak mengurangi waktu, pantat atau ambingnya atau susunya putus, dan sebagian dari keduanya misalnya puting susunya terputus-putus. Gila, sangat temperamen atau agresif. Ini yang saya bilang tadi. Kalau temperamen atau agresif itu biasanya terjadi kepada sapi-sapi liar atau sapi-sapi yang sudah melihat kawannya disembelih. Awalnya dia Cina, akan tetapi ketika kita menyelenggarakan kurban, dia melihat kawanannya sudah disembelih di depannya. Ini menjadi agresif. Makanya nanti bagaimana solusinya? Setelah ini ada penjelasannya. Tidak kurus. Kurus itu kita lihat di bagian rangkanya. Kalau rangkanya itu sudah kayak seperti ini Pak, ini parah, ini berarti cacingan dia. Cacingan dia. Itu bisa. Kedua yaitu berpenyakit ini jenisnya lupi, LSD. Dia biasanya suhu tubuhnya panas sekali, 40 ke atas. Dia totol-totol itu. Biasanya itu. Kedua, yaitu PMK yang saya sebutkan tadi. Contohnya yaitu mulutnya sudah berlendir-lendir. Dia sariawannya ada. Kalau kita buka mulutnya, itu sudah ada totol-totol namanya melepuh-melepuh seperti itu. Ini contohnya untuk PMK. Kadang bahkan kukunya bisa copot Pak. Kuku sapi itu copot. Dan lidahnya ada yang kadang terputus juga. Karena PMK itu. Yang terakhir yaitu virus cembrana. Sapi saya 1 terkena cembrana. 1 hari kena, ciri-cirinya sama dengan ini. Mengeluarkan darah di kulit-kulitnya.
karena limpa dan jantung tidak bisa menyerap lagi darahnya, sehingga masuk kepada pori-pori terhadap virusnya, sehingga virus itu keluar dengan panas tinggi sehingga dia mati. Cuma bertahan 2 hari aja ketika kena virus Jembrana. 2 hari saja. Karena Jembrana itu 1 hari ini sudah agak menunjukkan gelagat yang tidak bagus, makannya sudah tidak baik lagi, dan cara berdirinya itu lain, napasnya tersengal-sengal, besok sudah tidak ada lagi. Nah, itu contohnya. Oleh sebab itu, sohibul kurban panitia itu harus jeli dan teliti sebelum membeli sapi. Biasanya kita dilengkapi oleh dokumen, Pak. Bagaimana itu? Kita tanyakan kepada penjual sapinya, Pak, sudah ada dokumen kesehatan dari dinas kesehatan belum, Pak? Sapi itu. Oh, kalau sudah, berarti sudah ditinjau oleh dinas kesehatan. Surat keterangan kesehatan sapinya itu. Apabila dari petani, pastikan hewan itu dari daerah yang tidak terjangkit. Dulu daerah Kampar, ada daerah Kandis, ada seperti itu. Jadi kita tanyakan daerah mana yang terjangkit banyaknya. Nah, ini apakah daerah terjangkit PMK atau tidak? Kalau tidak ya aman. Nah, itu identifikasi riwayat distribusi hewan tersebut. Nah, cukup umur. Hewan itu cukup umur. Bagaimana kita menentukan cukup umur? Yaitu dari giginya, sinna, itu giginya. Bagaimana cukup umur itu? Yaitu kalau domba atau kambing itu yaitu kurang dari 1 tahun itu belum cukup umur. Kalau lebih dari sudah cukup umur yaitu gigi serinya. Gigi serinya ini Bu, ini ada besar. Besar situ. Kalau orang kami bilangnya poel, udah poel. Poel. Ini cukup umur. Kapan dia poel? Yaitu 1,5 tahun sudah bisa poel. Udah besar berganti. Kalau yang di atas ini namanya gigi susu. Rata dia. Gigi susu. Maka kita seorang panitia kurban, Pak, tolong Pak ditengokkan giginya. Kalau gigi sama tanduk itu mungkin tidak bisa berbohong, Pak. Kecuali pedagang yang nakal ya. Di tokonya sampai giginya itu biar tumbuh lagi. Itu yang nakal ya, Pak. Ini contoh untuk sapi. Kalau sudah keluar ini gigi susu, keluar 2 ini gigi serinya ini udah besar-besar, maka disebut itu sudah cukup umur. Keabsahannya. Jangan lupa utamakan berjenis kelamin jantan dan tidak dikebriri, karena betina yang sudah tidak produktif juga boleh dikorbankan. Menurut Rasulullah SAW juga pernah berkorban dengan 2 ekor domba yang gemuk dan dikebiri. Boleh kepada hewan kurban yang dikebiri. Akan tetapi kita terbentur oleh undang-undang, Pak. Kenapa harus betina, harus jantan? Karena di undang-undangnya tidak boleh bagi siapa saja memotong atau hewan kurban betina yang produktif. Pernah kejadian di mana Pasir Pangarean dia dulu tahun 2019-2020 menunjukkan bahwasanya defisit sapi betina. Itu datanya saya dapat tuh, defisit itu artinya dia tidak ada betina lagi, banyak yang betina yang sudah tidak produktif lagi. Sehingga kewalahan untuk kita petani untuk mengembangbiakkan itu. Makanya itu produktif. Selanjutnya, bagaimana kita memilih sapi? Bagaimana kita itu seorang panitia kurban? Kita tengok bentuk, mohon maaf Bu ya, bokongnya, pantatnya, pantatnya. Kalau seperti ini berarti volume dagingnya semakin menyempit, berarti volume dagingnya semakin kecil. Semakin membesar pantatnya, maksudnya bokongnya itu semakin besar
volume dagingnya. Nah, terus, ini untuk sapi Bali. Kita tengok bagaimana kebulat-bulat ya, dan tidak oval. Nah, terus ini yang terpenting, bagaimana panitia mengestimasi daging. Mengestimasi daging itu. Ketika kita membeli sapi Bali atau sapi PO atau yang lain, biasanya rata-rata di Pekanbaru atau di Riau ini, sapi daging berat karkasnya adalah 30, berat daging murninya adalah 30-35%. 50% adalah berat karkasnya. Jadi, kalau berat hidup sapi itu 200 kilo, maka berat karkasnya adalah 30% dari 200 kilo, sekitar 60 ya Pak ya. 60 sampai 65 kilo berat dagingnya saja, daging tok. Kalau karkasnya berapa? Karkasnya sampai 100 kilo. Karkas itu apa? Tulang, jeroan, dan yang lainnya. Nah, itu karkasnya berat. Kalau 15% adalah darah yang tidak bisa dikonsumsi. Isi dari pencernaan itu termasuk dari 15% itu. 30 sampai 35%. Kecuali sapi BX Pak ya. Sapi dari Australia itu sampai 50% adalah daging tok. Bisa itu dia mencapai 50% daging tok. Atau daging murni, dia mencapai 50% dari berat hidupnya. Nah, bagaimana kita menentukan berat murni? Yaitu ini sudah patenkan. Kalau rata-rata sapi Bali jantan ini beratnya untuk kelas A itu 127 untuk tinggi badannya. Panjang badannya adalah mencapai 133. Lingkar dadanya kalau untuk grade A itu 179 sampai 180. Nah, itu untuk sapi Bali. Bagaimana kita menghitungnya? Yaitu di lingkaran saya punya saya punya meteran, Pak. Meteran itu dilingkarkan ke pinggang, dilingkarkan di dadanya sini, dia akan keluar angka baliknya. Sebaliknya adalah angka berat, estimasi berat dagingnya. Kalau sudah ketemu itu, bagaimana rumusnya? Ini bisa difoto, Pak. Ini rumusnya. Kalau kita seandainya kita ukur panjang badan sapi, panjangnya Pak ya, panjang badan sapi dari mana? Dari sini, nih tengkuk sini sampai ke ujung ekor bukan ujung ekor Jawa ya, yang ini Pak, apa namanya? Apa Pak? Pangkal ekor sini ya, pangkal ekor. Itu rata-rata kalau kita bikin andaikan 120 dan lebar dadanya itu mencapai 150, maka kita sudah pastikan berat hidup, ini berat hidup dulu nih. Berat hidup sapi yaitu dengan rumus seperti ini, lingkar dada kuadrat kali panjang badan dibagi 10.840. Ini yaitu pakai rumus Skiver dan Laborn. Itu koefisien errornya, saya mencoba errornya. Kalau kita pandai untuk menyesetnya, pandai boning namanya, boning, dan mengeluarkan badannya, mengeluarkan daging dari tulang-tulangnya, itu melesetnya 5-10%. Sudah saya coba tahun yang lalu, ini melesetnya 15%, 5-10% beratnya. Maka didapat berat hidupnya 49, maaf. Maka kalau dia itu berat rata-rata murninya 30-35%, maka berat daging murni kita dapat dari satu sapi itu adalah 74,7 kilogram. Maka kalau pembagian yang disebutkan Ustadz tadi adalah sepertiga,
dagingnya sepertiga, maka kalau sepertiga dari 70 kan sekitar 25 Pak ya. 25 Pak. Kalau taruh aja ya ini 75, berarti untuk sahibul kurban 25 kilo. Untuk warga dan fakir miskin adalah 50 kilo, ya kan? Seperti itu. Itu untuk daging kok, seperti. Jadi kalau warga kita ada 100 berarti tinggal mengalihkannya Pak ya, mengagikannya. Itu untuk perhitungan kita sebagai panitia kurban menentukan daging sapi. Nah, selanjutnya bagaimana kita mendistribusikan? Jangan sampai kejadian sapi datang patah. Meleset kita Pak. Terus siapa yang bertanggung jawab? Nah ini yang belum terjawab kan. Makanya kami dari Jelaya itu pengen sekali muzakarah dengan para ustadz-ustadz. Bagaimana seandainya sapi yang dibeli panitia. Ini. Dibeli panitia kan ini belum ditentukan ini. Siapa ini milik siapa kan belum ditentukan. Ternyata terjadi insiden. Terus apakah yang mengganti panitia? Apakah sahibul kurban? Itu pertanyaan yang masih saya tuh. Nanti satu kejadian kemarin tahun ada pernah saya ditanya juga, sapi itu terjadi datangnya malam hari. Besok berkurban malam hari atau sore hari ini datang dia. Bahkan dini hari. Bahkan dini hari. Jam itu juga dia turun. Patah dia. Terus siapa yang bertanggung jawab? Panitia mau minta kepada sahibul kurban. Itu nggak bisa. Terus kita minta ganti kepada yang toke sapinya. Itu dia tidak mau dia. Terus satu lagi sudah serah terima dari toke kepada panitia kurban. Malamnya dia kembung. Mati. Itu yang belum pemerintah terjawab kan, mati. Itu siapa yang bertanggung jawab? Itu yang perlu jadi PR kita. Maka kita seorang panitia kurban harus berhati-hati bagaimana kita itu mengelola sapi kurban kita. Terus resiko loncat. Sering sekali kita abai. Kenapa? Kita tidak menyediakan gundukan, kita tidak landasan, tidak untuk turun dia, loadingnya. Akan terjadi seperti ini. Mohon maaf Ustaz Rosid. Ada videonya Ustaz Rosid. Ini karena kejadian ini. Diklik Ustaz. Gambarnya diklik Ustaz. Bisa Ustaz. Ada videonya Ustaz. Tidak mau ya. Ada Ustaz. Oh iya, nggak mau hadir ya? Ada. Skip aja, skip. Ada sebenarnya videonya, lanjut. Ini transportasi harus kita menyesuaikan berapa jumlahnya, jangan ditumbuk-tumbuk, seperti ini. Sesuaikan dengan ukurannya, jangan sampai sapi limusin yang berat 1 ton dengan L300. Ini yang tidak boleh. Itu selanjutnya seperti ini. Ini dia sudah kepanasan, tidak terlalu itu, pakai motor juga, pakai mobil Cherry, ini sapi nih Pak. Terus membawa sapinya karena ditumpuk-tumpuk, seharusnya membawa sapi itu bukan caranya seperti ini, dimiringkan ini, menghadap ke depan. Kalau dimiringkan berisiko, satu berisiko di jalan, nanti bersinggungan dengan mobil yang lain atau kena ranting. Itu bisa melukai sapi. Ini. Terus penampungannya, tolong disediakan penampungan. Hebat Pak. Ada suatu desa, Bina Baru namanya, sudah menyediakan penampungan tersendiri untuk sapi kurbannya. Bentuknya cantik, daun, terus ada landasannya, ada tempat minumnya, ada tempat makannya, sudah disediakan. Ini penampungannya, teduh, dibatas dengan pagar, jangan dibiarkan tersendiri-sendiri Pak, dikumpulkan aja.
dikumpulkan jadi satu. Karena sifat sapi ini adalah berkoloni. Sehingga dia harus ditemankan dengan kawan-kawannya. Ini untuk sapi. Terus tidak dicampur. Campurnya maksudnya gimana? Sapi Bali juga sapi Bali. Jangan disamakan dengan sapi Lemesimental atau sapi Lemusin atau sapi apa yang besar atau sapi yang lebih kecil dari dia, atau dicampur dengan kambing. Dipenyetnya nanti kan. Dicampur dengan kambing. Ini yang nggak bisa, yang nggak boleh dia itu. Terus ingat, sapi yang dari kebun biasanya tidak pakai keluh. Maka kita sebagai panitia korban minta kepada yang menjual sapi, tolong sapinya dikeluh dulu agar dia tidak lepas, dan dipastikan kita panitia korban biarlah keluar untuk beli tambang, Pak ya, beli ikatnya itu daripada nanti kejadian lepas sapinya. Kan gitu. Kayak dari itu kita sediakan tali untuk mengganti tali yang dari kandang atau dari kebun. Itu kadangnya karena tali itu kadang udah kena air hujan, ada kena panas, dia rapuh. Itu talinya. Terus apa pentingnya? Tujuannya apa sebenarnya? Kita tata letak, kenapa kita harus distribusi dengan bagus? Bagaimana kita itu? Tujuannya apa? Tujuannya mengembalikan kebugaran. Tujuannya mengistirahatkan. Ketika datang, kita istirahatkan sapi itu. Tujuannya apa? Mengembalikan kesegaran dari hewan itu. Kasih minum. Kalau perlu kami dulu selalu menyediakan air rebusan garam dan gula merah. Dia akan bugar cepat. Gula merah. Atau kita belikan kelapa muda itu dicampur sama gula merah. Itu cepat bugarnya dia. Terus akan menjadikan glikogen. Apa itu glikogen? Glikogen itu zat yang akan menjadikan sapi itu lebih tenang, lebih tidak agresif, sehingga dia tidak cepat lelah dan tidak mengurangi stres. Jika hewan tersebut akan disembelih akan mengakibatkan kualitas dagingnya menurun apabila glikogennya itu menurun gratis. Ketika kita kasih minum dengan air itu, air rebusan gula merah, itu akan mengembalikan kebugarannya. Terus setelah datang, apa Pak? Airnya ya jangan banyak-banyak Pak, ya secukupnya. 1 kilo, ibaratnya kalau satu sapi biasanya setengah ember cat yang 25 kilo itu Pak. Setengah itu Pak ya. Cat yang itu, setengah itu aja dulu. Nanti kasih jerami atau yang lain sebelum kita puasakan. Puasa itu minimal kurang lebih 12 jam sebelum kita potong. Jadi kalau datangnya dia itu sore, maka nanti jam 12 malam kita puasakan dia. Puasa dari makan, bukan puasa minum. Kalau minum kasihkan saja. Tujuannya apa? Hewan yang akan disembelih sebaiknya dipuasakan dari makan, tetapi tetap diberikan minum. Tujuannya untuk mencegah kontaminasi antara daging dan isi perut. Pernah lihat Dok, sapi disembelih keluar yang hijaunya? Berarti malam tadi dia masih makan penuh. Makanya kenapa harus dibaringkan sebelah kiri? Ini terjadi. Karena kalau lambung kita ini sebelah kiri di atas, maka dia akan turun. Seperti halnya namanya sudut elevasi. Kalau dia semakin tinggi, maka cairan itu akan mencari tempat yang rendah. Makanya itu kita membaringkan sapi itu sebelah kiri dengan lambung kiri agar dia terhimpit dengan badannya juga.
Kalau dia dipalingkan sebelah kanan, berisiko muntahan dari tembolok itu akan keluar dan terkontaminasi kepada daging yang masuk kepada ini, daging sini. Ini sebelah sini itu enak kali, lembut tuh, Pak. Coba besok kalau sapi itu untuk bagian asnya yang sebelah sini itu untuk bikin dendeng atau bikin apa, bikin yang lembut-lembut itu bisa, cantik itu. Ah, itu untuk hewan yang mau kita korbankan. Kita puasakan minimal 12 jam. Terus apa yang kenapa harus kita puasakan? Akan terjadi ini namanya hewan yang stres kronis, mengakibatkan secara fisikal dia cepat lelah, trauma, dan secara psikologis dia akan ketakutan, menyebabkan glikogen dalam otot turun sehingga dia dalam level yang rendah, membuat perubahan biokimia dalam daging itu turun drastis. Sehingga apa yang terjadi yaitu DFD, di mana kita terjadi cepat busuk. Ya, Bu. Kenapa sapi kurban kita kadang kok sore sudah busuk kali, Pak, kan? Kenapa ini sudah belum 24 jam kok sudah rasanya kok lain. Nah, ini karena stres disersi yang akut. Sebab sapi itu tidak memuncratkan darah antara arteri dan vena, itu muncratnya lancar. Nah, makanya dari yang Ustadz tadi bilang, usahakan wajdain itu terpancar lancar. Kalau tidak lancar akan mengakibatkan darah tersumbat masuk ke jantung, akan menyebar pecah, menyebar ke seluruh daging-daging. Nah, itu makanya seorang juru sembelih ketika ada penyumbatan harus ada koreksi. Nah, nanti dijelaskan oleh tim kita terkait juru sembelih. Setelah dipotong tidak serta-merta kita mundur. Kita pastikan darah yang memuncrat, yang keluar itu tidak ada sumbatan. Nanti ada gumpalan sebesar celingging ini karena ada penyumbatan. Apa penyebabnya? Yaitu stres dulu, distersi tadi. Nah, ini yang menyebabkan, waduh Pak, kambing saya busuk kali baunya. Nah, ini darah yang memuncrat itu tidak lancar. Nah, tuh. Nah, kualitasnya ini. Ini yang tadi yang saya sebutkan, darah banyak tertinggal di dalam otak. Nah, dan otot. Sehingga menyebabkan pembuluh darah itu menutup tersumbat. Kedua, apa tadi? Menyebabkan ketidaksempurnaan pengeluaran darah tersebut. Ketika keluarnya tidak sempurna, maka akan menyebabkan DFT atau PSC, pale soft atau dan exudate atau pucat lembek dia, cepat lembek, daging itu lembek. Nah, itu susah untuk dimasak. Alot, ibu ada yang menemukan daging itu alot, walaupun di presto udah alot, masih alot, iya kan Bu? Nah, itu kejadian seperti ini. Dan susutnya drastis. Dari kita menimbang 2 kilo bisa jadi 1,5 kilo, 1,7 kilo. Nah, itu susutnya drastis. 5 prinsip kesejahteraan hewan yaitu bebas dari rasa lapar dan haus sebelum kita potong. Minimal kita selama 12 jam kita puasakan. Bebas dari rasa yang tidak nyaman, biasanya diganggu orang, diganggu anak-anak, itu yang membuat dia stres. Bebas dari rasa sakit, pastikan dia tidak ada luka. Kalau ada luka, dahulukan binatang ternak yang luka itu dahulukan untuk disembelih. Karena sudah terluka dulu, dia sudah rasa sakit, ditambah kawannya juga melihat kawannya yang disembelih, tambah stres lagi. Pernah merasa sapi yang pertama dan aman-aman saja, tapi setelah sapi yang terakhir dia lebih beringas, ya kan Pak? Nah, yang keempat yaitu bebas dari rasa takut, bebas mengekspresikan alaminya. Mau dia duduk, berdiri, makan, minum, itu bebas, dibebaskan saja. Tapi ingat,
dia sifatnya berkoloni. Kadang kita pisah-pisah aja lah sana, pisah saja sana. Tidak, dia dijadikan satu dengan kawanannya. Nah. Terus bagaimana kita itu menghindari stres tadi? Yaitu membuat alur proses. Nah, bagaimana alur prosesnya? Ya ini, yaitu tempat penyembelihan, dagingnya, jeroan dan yang lainnya, penerimaan penampungannya dipisah. Nah, ini pakai tirai, bisa pakai tirai atau domba sapi yang hidup. Setelah itu kita ada perubuhan pakai tirai. Nah, pakai tirai. Misalkan pakai tirai. Nah, ini untuk menutupnya. Waduh Ustadz, tempat kami sempit Ustadz. Kalau sempit, sebelum dia turun pakai penutup mata. Ada Pak, saya bawa Ustadz, ada putih. Ada kain yang di dalam tas ini ya, kain. Nah, ini untuk manajemen kurbannya. Nah, ini untuk bagaimana kita, ini tempat menumbangnya dan menyembelih. Maaf Ustaz, diambil aja. Nah. Bawa sini. Nah, seperti ini, kain kita coba untuk menutup matanya. Sebelum dia turun atau pas waktu dia di kandangnya, dia tutup aja matanya. Nah, ini aja. Nah, ini nanti untuk matanya. Dia lebih efektif dan dia tidak akan melihat kawan-kawannya yang ketika disembelih. Nah, ini tempatnya usahakan tertutup, tidak kawanannya biar ihsan, dia kawanannya biar tidak melihat ketika dia kawannya disembelih. Lanjutnya tempat penyembelihan pakai lubang Pak, terserah mau pakai lubang atau itu sistem drainasenya dibikinkan sekaligus biar tidak tercemar. Terus ada sebagian masyarakat kita itu mencelupkan kakinya di darah. Iya, sohibul kurban ada yang di sini Pak. Seperti itu. Ada Pak. Ada. Bahwasanya darah itu najis loh Pak. Kenapa harus dicelupkan? Nah, kalau dicelupkan di dalam kaki kita itu mohon maaf bapak-bapak dan ibu-ibu. Kan ada pori-porinya ini yang sudah berumur itu biasanya kan ada pecah-pecah itu. Masuk di situ itu jadi kuman. Takutnya itu akan menyebabkan infeksi atau seperti itu. Jadi jangan sekali-kali ketika orang menyembelih tahu-tahu sohibul kurbannya Pak, mohon maaf Pak ya, karena dicelupkan gini. Dicelupkannya ke ke tempat itunya. Jangan dilakukan seperti ini. Ini penutup mata. Penutup mata agar dia lebih efisien dan lebih mudah dikendalikan. Sekarang menuju ke teknik perubuhan. Bagaimana kita menteknik perubuhannya? Kalau sudah bicara terkait dengan perubuhan, maka kita bicara tentang tali. Mohon maaf talinya. Talinya. Standarisasi tali seperti ini. Jangan pakai tali yang tali plastik. Tali plastik. Nah, ini biasanya saya pakai untuk teknik square, rope square atau barley. Ini lebarnya 10 meter. Habis itu pilih tali yang aman. Aman untuk sapinya dan aman untuk penghandlingnya. Kadang kita pakai tali yang mohon maaf, tali yang plastik itu Pak, itu tajam Pak. Licin ya. Kalau ini licin enggak Pak? Coba tengok Pak. Ini namanya carmentel. Kalau ini namanya webbing. Webbing ini tujuannya untuk apa? Perut. Biasanya dipakai oleh orang-orang alat berat untuk menarik beban berat. Ini sampai 2-3 ton. Bisa. Ini kemarin saya coba tarik dengan mobil Avanza dengan Panther.
alhamdulillah panternya panternya bergerak, tapi dia tidak dihidupkan. Kita tarik gitu kan. Nah, kita coba apa? 5-10 ton. Ini 5 ton. Baru saya coba belajar seperti ini untuk menghandling di perut. Mengambil perut. Kalau ini tujuannya mengambil di kakinya, kaki sebelah kiri. Setelah itu teknik perubuhan, sebelum kita melakukan teknik perubuhan, kita harus pahami karakter sapi. Sapi ini beringas atau jenis sapi apa? Kalau jenis sapi PO yang tinggi, pakai sistem squash atau barley. Itu harus kita tentukan dan dia beringas apa enggak. Yang jelas handling tidak boleh arogansi. Ya Pak ya, sekali lagi handling tidak boleh arogan. Nanti sembarangan, nanti disepaknya. Arogansi. Kendalikan dulu kepalanya. Ya gitu Pak Jais ya. Pak Jais, tolong duduk sini Pak Jais. Nanti biar dijelaskan terkait dengan beliau ini mentor kita, guru kita di rumah potong hewan. Dia memang ahli dia soal potong memotong. Beliau inilah untuk teknik menyembelih nanti. Ketika kita ingin menghandling, pastikan sapi itu tenang dulu. Habis itu kendalikan kepalanya. Tundukkan setunduk-tunduknya kepalanya sapi. Karena keseimbangan sapi ketika dia mau tegak, dia akan melihat kanan kiri dan menyepaknya. Itu untuk teknik merobohkannya. Perlakukan dengan baik dan kalau dia itu beringas, maka tenangkan dulu. Tenangkan dulu, kendalikan tanduknya, kendalikan kepalanya, ikat sampai dia itu ke tiangnya. Setidaknya 2 jengkal dari tiang itu, biar tidak dia untuk menanduk yang lain. Sehingga kita bisa mengendalikannya. Terus indera penciumannya itu mampu mencium aroma darah. Penglihatannya sangat luas. Dia tidak fokus ke depan, akan tetapi penglihatannya seperti ini Pak. Ini. Dia monocular visual. Sekali dia tendang kanan gitu, tendang kiri seperti itu. Ini sapi jenis sapi PO. Ini teknik untuk rope squash. Boleh ada praktekan rope squash? Siapa yang mau ke depan? Perlu? Sekali aja untuk rope squash. Ini kebesaran. Jadi ini intinya bahwasanya kepala diikat dulu kepalanya, baru kita silang tali temalinya sampai kepada pinggangnya. Bisa adek satu aja. Yang dia kan Enggak. meja aja pakai meja. Enggak mau ya. Lanjut. Ini untuk barley. Barley adalah menyilangkan. Sini deh. Pakai hewan ini ya. Di sini aja sini. Ini. Nih jadi ini sapinya ya Pak ya. Usahakan tali ini kan ada sensinya. Sa gue kapu. Bagian kuahnya. Ya tidak ini. Bukan. Squash. Ini zakiran bukan ya.
So, kita silakan. Harus order. Masukkan. Iya. Dibedakan. Biar sini. Nggak nampak? Nggak nampak ya? Cukup disilangkan dari kepalanya, disilangkan di bagian punggung sebelah kiri. Baru diselangkan sebelah belakang. Adam kecil. Nah ini yang dinamakan Rupskes. Pada intinya, mau barley, mau Rupskes, apa yang dikejar? Bukan. Betul. Betul. Yang kita kejar adalah titik lemah dari sapi. Gimana titik lemahnya? Nih, 1, 2, 3, 4. Yaitu di selangkangan sapi. Mau depan, mau belakang. Ya, titik yang paling rawan itu yaitu belakang. Makanya ada kami yang namanya teknik cinta. Kita ambil kaki sebelah kiri dulu, kita tarik, tapi tariknya jangan kencang-kencang juga. Kita tancapkan ke pasak. Setelah itu bisa pakai ini, wiping ini untuk sabuknya. Nah ini kan ada nih, ini udah ada disediakan, tinggal masukkan, tinggal ditarik di bagian perut. Nah itu udah tumbang, numbangnya bagaimana? Perhatikan tumbangnya sebelah kiri, sebelah kiri. Sama dengan barley. Kalau barley kan disilangkan di sebelah sini, bawah. Ya kan? Di bawah gini kan? Maka yang kita tarik bukan yang sebelah kanan, tapi sebelah kiri. Untuk tarik pelan-pelan untuk jenis sapi limusin yang beratnya lebih tinggi. Kan gitu kan? Itu untuk teknik perubuhan. Ini jelas Pak? Untuk teknik perubuhan. Untuk kepala, mohon maaf Ustadz Basir, bisa dipegang kan? Mohon maaf. Ini ibaratnya sapi yang punya tanduk, sapi yang biasanya kita banyak tanduk, kita buat untuk pengikat kepalanya dengan simpul kupu-kupu. Bagaimana membuat simpul kupu-kupu? Kita silangkan tali seperti ini, kanan dan kiri, depan dan belakang. Kita telungkupkan dia, kita gabungkan jadi satu, kita ambil dari depan dan dari belakang. Sehingga menjadi simpul kupu-kupu. Sehingga untuk apa ini tujuannya? Pertama, simpul kupu-kupu untuk di kaki. Ya. Untuk di kaki depan, kaki belakang, kita gabungkan jadi satu. Bisa. Untuk kita mengganti tali keluhnya. Tali keluhnya biar lebih kuat, kita ambil. Satunya kita ambil. Tarik. Yang satunya ke rahangnya. Di mana dia? Di sini. Ada pada lemari. Yang mau beratak boleh maju. Bagaimana cara membuat tali? Ini ambil Ustaz. Ambil ini. Ini sudah ditundukkan kedua. Fungsinya karabiner itu kita punya tancapkan sini. Ini untuk menarik dia.
Ya, bisa kepatok. Yang ini kalau kepatok satu diikat oleh pemegang handlingnya. Atau 2 orang boleh kiri kanan. Kiri kanan lebih kuat. 2 orang kiri kanan 2. Tali dari kandang sudah ada. Ini penguat. Penguat, Iya. penguat ya. Tambahan. Tambahan. Karena kejadian sapinya putus, ininya talinya putus. Nah, makanya ini untuk penguatnya kepalanya. Setelah ini, maka kita mengambil kakinya sebelah kiri yang belakang. Cara dengan cara, ya itu tadi. Dengan diserampangkan, kalau orang kita diserampangkan, dimasukkan seperti ini. Ini kan udah ada karbinernya ini Pak. Ini ada karbinernya, tinggal ditarik. Nah, nanti kita tarik, kita tancapkan di tanah. Nah, baru kita pegang perutnya. Sudah, itu aja. Kalau kita secepatnya, paling tidak 15 menit ya Pak. Sampai 15 menit. Nah, ini untuk perobohan, teknik perobohan kambing sama kita ambil kaki sebelah kiri belakang. Lanjut, teknik perobohan yang perlu diperhatikan. Pertama, direkomendasikan kepada sapi-sapi yang sering berinteraksi dengan manusia, terus tidak agresif, dan operator terlatih. Nah, kalau sekarang ini berlatih, besok berlatih lagi. Nah, gini sudah berlatih, terus tali cukup panjang. Jangan terlalu pendek. Kalau ini dirasa pendek, ini 3 meter, Pak. Kalau saya cukup ini. Karena saya mendekatin ke sapi kan. Kalau saya cukup. Tapi untuk kaki, saya harapkan lebih panjang. Nah, itu teknik. Nah, ini yang penting, penyembelihan pada setiap ekor dilakukan segera mungkin, dirobohkan. Hewan harus segera disembelih kurang dari 10 detik setelah sapi dibaringkan. Nah, setelah dibaringkan, kurang dari 10 detik, tidak lebih dari 10 detik atau 10 detik, itu harus disembelih. Karena akan mengakibatkan gitu. Terus, kawan kita yang memegang kepala, dipastikan kuat. Jangan terburu-buru kita. Ada kejadian terlalu berburu-buru, kawan yang memegang itu tidak kuat, tidak siap, maka lepas. Nah, lepas ini yang tidak. Lepas. Nah, di kepala. Nah, itu sekilas terkait dengan bagaimana menyembelih, merobohkan sapi, dan nanti ada teknik penyembelihan yang akan disampaikan guru kita, Pak Jais, Ahmad Jais. Beliau salah satu mentor kita juga di Jumleha dan sudah bersertifikasi juru sembelih kompetensi. Beliau adalah juru sembelih dari rumah potong, dan kita cari ilmu dari beliau bagaimana menyembelih yang secepatnya dengan teknik yang bagus dan akurat pas titik kritisnya. Itu Pak, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan keserawan? Ada yang ditanyakan? Tempai yang untuk perobohan itu kita pakai langsung alat. Oh ya, kalau teknik yang pakai alat lebih bagus karena seandainya alat itu lebih mempercepat, silahkan. Bisa ya Pak? Bisa, ada apa? Bagaimana cara Dicepet. Nah, apa nama sekolah? Gini Pak Ustadz, Bapak, yang mana cepatnya aja yang terbaik gitu. Sebaiknya yang tercepat, yang terbaik, tidak merepotkan kira-kira dari menghandling sapinya dan proses penyembelihannya. Kalau ada kerangkeng istilahnya kan lebih bagus. Kalau bisa secepatnya, yang mana cepatnya gitu. Oke. Siap? Silakan Ustaz. Apanya perbedaan kategori hewan yang dengan palingnya terlihatkan segini kita memberkati ingat itu nanti di penyembelihan nanti Ini Pak. teknik penyembelihan Pak. Nah, kita lanjut nanti ada Ya siap. ada ukurannya.
Iya, mengikat ini. Riskan temo sangat bahaya sering berenang dengan pak Siapa ya? nasupak. Makanya juga saya jawab dari Bapak. Sebetulnya gini juga. Sekarang ada yang menggunakan kerangkeng itu sebetulnya juga mengefisiensi masalah kinerja. Tapi kalau merasa agak lambat kinerjanya, mengganggu, kira-kira lebih baiknya ya biasa aja, manual aja. Iya, yang mana baiknya dan tercepat. Ya, itu Pak. Silakan. Nah, mungkin itu dari saya. Selanjutnya yaitu materi teknik penyembelihan akan disampaikan oleh Pak Jais. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila itu taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biar semangat. Salam Juleha Indonesia. Allahu Akbar. Betul. Tidak juga tuh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya melanjutkan materi berikutnya saja di teknik penyembelihan. Sebelumnya saya mohon maaf, bukan mengajari dan menggurui, kita sama-sama belajar saja dalam tata cara penyembelihan ini. Ada materi apa nih? Ini dulu. Baik, sebelum kita lanjutkan, masuk kita di APD, alat pelindung diri. Yang pertama ada helm, sepatu boot, sarung tangan anti gores atau anti sayat, sarung tangan karet, terus ada wapron, ada sarung tangan baja. Ya, banyak. Lihat. Ini yang standar yang ada kita gunakan, itu ada alat pelindungan diri sesuai standar yang kita gunakan. Mungkin bapak-bapak mungkin udah ada yang menggunakan peralatan. Terus naik Pak Ustaz. Mana nih? Teknik penyembelihan, juru sembelih halal atau juleha, standar SKKNI nomor 147 tahun 2022. Teknik penyembelihan, persyaratan pisau sembelih tidak terbuat dari kuku, tulang, tanduk, dan gigi. Ukurannya cukup dan disesuaikan dengan ketebalan leher hewan minimal sama sampai dengan 1,5 kali lebar atau tebal leher hewan. Ujung melengkung keluar atau minimal lurus. Ukuran pisaunya itu ada yang 30 cm maksimal panjang,
dan ada minimalnya 20 cm. Enggak mau. Oke. Gunakan pisau sesuai dengan kriteria fungsinya. Pemilihan pisau. Koleksi pribadi, beberapa jenis pisau yang bisa dipilih, itu pisau simboli, pisau boning, pisau skinning, pisau slicking atau koleksi permana nih Pak ya, Pak Ustadz ya, Ustadz Andika ya. Oke. Persyaratan tadi. Oke, teknik. Uji ketajaman pisau minimal itu dengan slice kertas. Mungkin bapak-bapak udah tahu mungkin sebagian masalah standar ketajaman pisau itu bagaimana, dan ada beberapa yang disesuaikan. Ini oke, disesuaikan dengan uji ketajaman. Diusahakan pisau itu dalam penyembelihan itu memang harus tajam, karena itu salah satu syarat sah sembelih Pak, biar nggak menyiksa hewannya. Oke, teknik sembelih halal. Kecepatan ayunan dan tekanan pisau tergantung pada keterampilan penyembelih dan pisau yang digunakan. Jadi pisau dalam penyembelihan ini yang utama itu peralatan kita yang sesuai. Memang kalau pisau itu memang disunahkan memang setajam-tajamnya, biar kita nggak menyiksa hewan. Harus cepat sekali ayunan dan memotong 6 saluran, yaitu trakea, esophagus, vena, jugularis, dan arteria karatis, komunis, dan kanan dan kiri. Mungkin ada beberapa hal di sini karena bahasa bahasa Inggris atau gimana Pak, mungkin bahasa umumnya saja yang kita gunakan. Itu ada beberapa, kalau di umumnya itu ada beberapa urat atau yang harus diputus, yaitu 2 saluran pembuluh darah kiri dan kanan, terus tenggorokan, dan di bawahnya ada saluran makanan. Nanti kita perlihatkan nanti beberapa gambar nanti yang di mana nanti harus terputus, dan nanti dilakukan, nanti kita lihat di gambar saja nanti. Sebelum gaya dorong atau atas bawah, gaya tarik ke atas, sayatan depan leher, teknik mengoperasikan pisau. Ini sesuai dengan yang terlampir di gambar, itu dengan gaya tarik, itu kita ambil dengan gaya tarik bawah ke atas. Kita Juleha menggunakan di gaya tarik bawah ke atas. Ada juga yang menggunakan gaya dorong atau atas ke bawah. Atau juga dengan menggunakan sayatan dari depan leher. Tapi pada umumnya kita gunakan dengan sistem dorong dan tarik. Ini teknik pengoperasian pisau atau metode tarik gerakan dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas yang sesuai kita menggunakan Dimasukkan pisaunya.
Kalau kita yang selalu kita gunakan itu kalau gaya tarik, nggak apa-apa sih Pak Ustaz, nggak apa-apa. Gaya tarik, nggak pegangnya. Dari bawah ke atas. Cara genggaman pisau itu kalau dari gaya tarik, kita harus kokohkan tangan ini, jangan mulai mereng kiri atau mereng kanan. Ini akan mengurangi dari tenaga kita. Kalau kita begini saja, tenaga kita akan berkurang. Ini berpengaruh, Pak. Jadi harus kokoh, lurus. Kaki kanan di depan, masukkan, kuat, lurus, jangan begini. Nanti kalau begini agak mereng tangan kita, dia nanti akan berpengaruh ke tenaga kita. Ataupun agak mereng keluar. Itu beresiko nanti kalau begini. Kalau begini mereng ke atas, beresiko juga. Tenaga kita pasti akan berkurang. Nanti standar dari ukuran penyembelihan itu kita menggunakan 1, 3, 5 Pak. Ayam di 1 jari, kambing 3 jari, sapi atau kerbau 5 jari. Itu di belakang telinga atau di rahang. Belakang telinga. Ya. 5 jari di belakang telinga atau dari rahang. Kalau ayam 1 jari, kambing 3 jari, sapi dan kerbau itu 5 jari. Ayam 1 jari, kambing 3 jari, sapi dan kerbau 5 jari. Ya. Dan sering terjadi selama ini kita melihat sering itu terjadi penyembelihannya kadang menjepit atau bilahnya ini akan nyangkut apabila di sini enggak kitanya aja di sapi atau kerbau itu ada jakun. Wah, kok ini jepit nih. Ini pasti kejepit pisaunya setajam-tajamnya kalau di jakunnya itu akan hilang ketajaman pisau, Pak. Karena ini agak keras jakun ini. Jadi sesuai dengan yang kita selama ini, makanya salah satu suksesnya kita penyembelihan itu yang megang kepala. Makanya yang megang kepala ini harus kuat. Kalau kita yang megang kepala ini nggak kuat, itu sering terjadi jepit. Jepit, kita nggak bisa gerak, pisau nggak bisa jalan. Kita angkat nggak boleh, kita jalan pisau nggak mau jalan, kita paksakan juga nggak akan putus-putus. 4 saluran ini nanti. Jadi memang salah satu penyebab keberhasilan kita dalam penyembelihan itu yang handling yang megang kepala. Makanya kalau sapinya gede itu 500-400 kilo ke atas hidup, usahakan yang megang kepala ini jangan 1-2 orang Pak. Kalau bisa 3. Apalagi ataupun menggunakan tali yang sekuat-kuatnya. Itu sangat-sangat risiko. Makanya dalam penyembelihan itu memang salah satu suksesnya tukang sembelih itu kita tukang juru sembelih itu yang megang kepala. Apalagi kita ketemu di sapi PO, gelambirnya panjang. Itu gelambirnya panjang, kalau bisa dari bawah juga ada yang megang, yang narik, dari yang di kepala juga harus mendongak ke atas. Dan kita juga memegangnya menggunakan tangan kiri, tarik gelambir. Nanti ada nanti video yang bisa kita perlihatkan nanti. Itu di teknik tarik. Atau juga yang selama ini kita gunakan sistem dorong. Boleh kita sistem dorong kalau kita menggunakan lubang tapi bilahnya juga panjang. Juga bukan hanya untuk perbandingan antara penyembelihan yang mana terbaik atas istilahnya yang mana lebih bagus. Kalau yang lebih baiknya bagaimana? Kalau bapak-bapak mau biasa menggunakan dorong, bilahnya juga harus panjang, pisaunya panjang biasanya. Cuman risikonya juga agak gede karena kita agak menunduk ke bawah.
Kalau nggak ada lubang, pisau mentok ke tembok. Biasanya bapak-bapak ini takut nih pisaunya kena tembok, mentok ke tulang, nanti rolling, ketajamannya hilang, chipping. Sebetulnya nggak ada masalah Pak, pisau bisa diperbaiki, bisa diasah pisaunya. Yang jadi masalah itu kesuksesan kita dalam penyembelihan. Oke, ini coba. Mengoperasikan pisau sesuai dengan persyaratan teknik penyembelihan hewan. Sambil menahan pisau tetap menempel pada sayatan, dilakukan pemeriksaan tenggorokan atau kerongkongan dan pembuluh darah yang sudah terpotong. Pada posisi pisau yang masih menempel pada sayatan dapat dilakukan penyayatan maju mundur maksimal 3 kali jika terdapat saluran yang belum terputus sempurna. Ada yang berulang-ulang pemotongannya Pak, pernah ngalami. Berapa kali Pak? Ada yang sampai 5 kali? 5 kali udah menggergaji Pak ya. Itu SOP dari Kesrawan juga nggak boleh Pak. Makanya juga kita perlu memperbaiki hal-hal seperti ini. Dalam Kesrawan nggak boleh, dalam sisi agama juga sebetulnya nggak dibolehkan karena itu menyiksa hewan. Dalam sekali penyayatan itu nanti kita bagaimana tata caranya, kita tarik dari bawah sekuat maksimal mungkin, tarik ke atas, tapi bilanya jangan sampai terangkat terlepas dahulu Pak. Jangan udah tarik, rasa-rasanya kita udah pede kali nih, oh udah putus nih sekali tarik, tatonya belum, pisau udah diangkat. Sebaiknya jangan Pak, nanti dalam penyembelihan kita lihat dulu tempel ini tetap nempel mata pisaunya, jangan diangkat dulu, takutnya nanti di bawah belum putus, maka boleh kita sorong lagi, terus kita tarik lagi. Sorong ke bawah boleh, nanti tarik ke atas juga boleh. Itu namanya 3 kali sayatan. Posisinya yang jelasnya bilanya jangan sampai terangkat Pak. Begini. Dalam arti kata itu terangkat, jangan gini, udah gini, terangkat, potong lagi, itu nggak boleh. Ada sebagian mengatakan boleh, ada sebagian mazhab mengatakan boleh, ada sebagian mazhab nggak boleh. Tapi pada umumnya nggak boleh. Kita pada umumnya memang nggak boleh. Ini namanya udah potong, kita angkat, potong lagi, itu namanya potong 2 kali katanya. Ada sebagian mengatakan itu pemotongan 2 kali. Oke, kita masuk ke berikutnya. Dalam penyembelihan ini kita harus betul-betul memastikan kalau dalam penyembelihan itu terputusnya 4 saluran ini. 2 pembuluh darah kiri dan kanan, pernapasan dan tenggorokan, saluran makanan. Itu betul-betul harus kita pastikan. Ada beberapa 4 item ini kiri kanan pembuluh darah, tenggorokan, pernapasan. Jadi kita mengambil pesayatannya itu dari sini Pak, nanti. Dari sini. Tetapi kalau kita ngambil dari sini, penyembelihannya, kita tekan kuat-kuat pisau itu akan ngikut. Penyayatannya begini. Penyayatan begini nanti. Nanti kita video ada nanti, lihat nanti. Jadi kalau pisau udah tajam, saya yakin kalau yang megang kepala ini juga udah ready, siap, dan Bapak tenaganya full, insya Allah selesai penyembelihan Pak. Bahkan mau sampai mentok-mentok ke keput tulang. Ini tulang. Nah ini yang sesuai video ini. Oke, nanti di penyembelihan ini ada beberapa hal koreksi nanti penyumbatan pembuluh darah. Next, Pak Uta. Ups, hati-hati. Next, coba
menentukan lokasi penyayatan atau posisi sayatan. Ingat rumus 5 jari dari rahang atau belakang telinga, bawah sapi belakang telinga, 5 jari untuk sapi, 3 jari untuk kambing, 1 jari untuk ayam. Ini 3 jari tengah dari rahang bawah untuk kambing dan domba. Apalagi ini sapi gelambir nih Pak. Sebetulnya untuk menentukan 5 jari itu sebetulnya gampang Pak. Misalnya gimana? Coba Ustaz. Bentar, maaf pakai tangan gini. Gini, untuk menentukan 5 jari itu gampang Pak. Sesuaikan aja ini lengan kita, belakang telinga. Ini telinga sapi ini kan panjang, masukin aja di sini Pak. Ambil di sininya. Udah gini kita megang lambirnya, masukkan pisau di sini, itu udah 5 jari. Sebetulnya gampang aja Pak untuk ambil standar. Pokoknya di lengan kita ini di belakang telinga sapi. Itu udah positif di 5 jari. Oke, next. Teknik menyembelih halal. Anatomi leher rumensia. Terus coba next, Pak Ustaz. Menggenggam pisau dengan arah ujung pisau mengarah ke bawah belakang. Melakukan sayatan dari bawah ke atas, dari kiri ke kanan dengan sekali gerakan atau maksimal 3 kali. Gerakan tanpa mengangkat pisau dari bidang sayatan. Harus ada ruang kosong di bawah leher agar pisau dapat digerakkan dengan leluasa. Ya. Ini ada beberapa teman-teman kita yang udah kita bimbing. Mas Budi mana? Mas Budi, videonya Mas Budi. Ada beberapa teman kita yang udah kita bimbing untuk penyembelihan. Nanti di dalam penyembelihan ini Pak, ada juga namanya koreksi. Sesudah kita melakukan penyembelihan, tidak bisa kita tinggalkan begitu saja. Udah sembelih, kita tinggal. Nggak bisa Pak, nanti ada semacam koreksi penyumbatan pembuluh darah. Ya, ini salah satu teman kita. Ini baru tahun kemarin beliau ikut pelatihan, kita bimbing semaksimal mungkin. Alhamdulillah beliau luar biasa. Dan sesudah kita melakukan penyembelihan, tidak bisa dan tidak boleh kita langsung kita tinggalkan. Selain kita berdoa, nanti kita ada koreksi, terjadi penyumbatan pembuluh darah, harus kita potong. Nanti apabila pembuluh darah itu kesumbat, itu tidak ada masalah kita potong. Karena itu nanti terjadi terlambatnya kematian hewan kita yang kita sembelih. Kalau terjadi penyumbatan dalam pembuluh darah. Coba masuk di koreksi aja Pak Ustaz. Kita lihatkan bentar Bu yang koreksi. Ini yang di apa? Koreksi aja. Yang video Dokter Khairul itu kemarin ada nggak? Mungkin sambil jalan ada yang mau ditanyakan karena kita diburu waktu. Ya. Jadi gini, salah satu penyebabnya pembuluh darah itu, satu, sapi stres atau hewan kurban stres. Kedua, itu dalam pengangkatan bilah itu, penyembelihan itu kita lambat. Jadi memang nanti langsung ke lapangan aja, nanti kita koreksi masalah karena kita ada praktek penyembelihan hewan, nanti langsung kita perlihatkan di sana nanti yang koreksi gimana. Mungkin karena kita diburu waktu Bapak-bapak, mungkin lebih dan kurang kita langsung ke lapangan aja, nanti praktek penyembelihannya langsung ke lapangan aja. Nanti ada beberapa hal nanti mau ditanyakan mungkin di lapangan aja.
Mungkin lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke lapangan karena ada kita praktek penyembelihan 2 ekor kambing. 2 ekor kambing ya, bukan sapi ya. Ngantuk Pak Ustaz. Iya. Pada Bapak Ibu yang memiliki mobil di lapangan, sekali lagi kepada Bapak Ibu yang Bapak Ibu sekalian, kita prakteknya di lapangan ini. Jadi mohon yang mobil yang deretan depan pendopo, mohon dipindahkan supaya semua bisa menyaksikan proses praktek pemotongan. Mohon kesediaan semua yang punya mobil, tapi tak semua. Yang kanan tak perlu, yang tengah-tengah saja. Yang punya mobil yang di tengah-tengah, mohon dipindahkan ke pinggir. Terima kasih. Oh, saya di lapangan ngelilingi. Soalnya mau rekam full musik nanti tak di lapangan. Bapak 3 6931 31 31. Oh, ke satu. Iya. Saya kemarin kan itu dia juga. Yang sam ya. Raya. Sopir. Ini. Karamantel. Ya. Yang berapa inci? Ini yang berapa Pak? Si ambil ini berapa ringgit ini? Si Kikunya mau. Tuh tadi. Udah mau. Karamantel ya.